Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Monkey D. Dragon adalah nama yang bergema di seluruh dunia One Piece sebagai simbol perlawanan, kebebasan, sekaligus ancaman terbesar bagi pemerintah dunia. Tidak banyak karakter yang memiliki reputasi sebesar dirinya meski jarang tampil di layar. Justru karena minimnya informasi, sosok ini menjadi semakin misterius dan penuh spekulasi. Banyak pihak percaya bahwa Oda sengaja menyimpan Dragon sebagai kartu truf terakhir, sebuah badai yang akan dilepaskan pada saat dunia One Piece memasuki titik klimaksnya. Julukan sebagai penjahat paling berbahaya di dunia, pemimpin revolusioner, sekaligus putra dari pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp, menempatkan Dragon pada posisi unik. Ia adalah pewaris darah yang sama dengan Luffy, namun berdiri di jalan yang sepenuhnya berbeda, menantang tatanan dunia yang sudah berlangsung berabad-abad. Kekuatan Dragon hampir tidak pernah diperlihatkan secara langsung, tetapi tanda-tanda kehadirannya selalu meninggalkan dampak besar. Momen paling terkenal terjadi di Log Town ketika Luffy hampir ditangkap oleh Smoker. Secara tiba-tiba, badai besar muncul, seakan alam sendiri tunduk pada perintah Dragon. Angin itu bukan sekadar hembusan biasa, melainkan kekuatan yang cukup untuk melindungi Luffy dari kematian dan menyingkirkan ancaman di sekitarnya. Peristiwa ini memunculkan spekulasi besar bahwa Dragon memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin atau bahkan cuaca. Jika benar, ada kemungkinan bahwa ia adalah pemilik buah iblis tipe Logia yang memungkinkan dirinya menjadi manifestasi angin itu sendiri. Namun, ada pula teori yang lebih ekstrem, menyatakan bahwa Dragon mungkin memegang kekuatan Zoan mitos yang berhubungan dengan dewa atau entitas angin kuno, menjadikannya sosok semi-ilahi dalam dunia One Piece. Namun, kekuatan Dragon tidak hanya berhenti pada dugaan penguasaan alam. Latar belakang keluarganya membuka kemungkinan lain yang tidak kalah menakutkan. Luffy, sebagai putra Dragon, diketahui memiliki Haoshoku Haki, kekuatan langka yang hanya dimiliki segelintir orang di dunia. Haoshoku bukan sekadar kemampuan untuk menjatuhkan lawan yang lemah, tetapi juga simbol dari seorang pemimpin sejati, mereka yang ditakdirkan untuk berdiri di puncak dunia. Jika Luffy yang masih muda saja mampu membangkitkan kekuatan ini, wajar jika banyak yang percaya bahwa Dragon sebagai ayahnya memiliki versi Haoshoku Haki yang jauh lebih matang, lebih mengerikan, dan mungkin berada pada level yang hanya bisa disaingi oleh segelintir legenda seperti Gold Day Roger atau Shanks. Bahkan amarah Akainu ketika mendengar bahwa Luffy adalah putra Dragon menunjukkan betapa pemerintah dunia memahami betul bahwa garis darah ini berpotensi melahirkan ancaman besar bagi stabilitas mereka. Spekulasi lain menyebutkan bahwa Dragon adalah pencipta atau pengembang teknik bertarung Dragon Claw Fist yang kini digunakan oleh Sabo, tangan kanannya. Jika Sabo yang menggunakan gaya ini sudah mampu bertarung setara dengan Admiral, maka bayangkan tingkat penguasaan Dragon terhadap teknik yang sama. Mungkin seluruh sistem pertarungan revolusioner lahir dari tangannya, diciptakan untuk menghadapi musuh-musuh terkuat dunia, mulai dari Admiral hingga Gorosei. Fakta bahwa Sabo menghormati Dragon sebagai guru sekaligus pemimpin membuktikan
bahwa pengalaman bertarung dragon telah mencapai tingkat yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pernah merasakan kerasnya dunia di puncak pertempuran. Lebih jauh, kekuatan dragon tidak hanya terletak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada pengaruh dan jaringan yang ia bangun. Sebagai pemimpin pasukan revolusioner, Dragon memiliki kendali atas organisasi yang tersebar di seluruh dunia. Revolusioner bukan sekadar kumpulan pemberontak biasa, melainkan pasukan yang terdiri dari individu-individu kuat yang mampu menggetarkan lautan. Dengan pasukan ini, Dragon tidak hanya menjadi ancaman dalam skala individu, tetapi juga dalam skala global. Inilah alasan mengapa banyak pihak percaya bahwa Dragon berada pada level yang setara atau bahkan sedikit di bawah Yonko, namun justru lebih berbahaya karena ia bukan sekadar bajak laut yang mencari kebebasan pribadi. Ia adalah ideologi yang hidup, badai yang bergerak, dan pemimpin yang menyalakan api revolusi di seluruh dunia. Ketakutan terhadap Dragon terlihat jelas dalam berbagai momen. Ivankov, salah satu komandan revolusioner, menunjukkan ketakutan besar ketika membayangkan Dragon hadir di Marineford. Jika Dragon benar-benar muncul di perang besar itu, hasilnya mungkin akan berbeda. Pemerintah dunia bisa saja runtuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan, angkatan laut yang memiliki kekuatan penuh melalui para admiral pun tampak enggan secara langsung memburu Dragon, seakan sadar bahwa konfrontasi langsung dengannya hanya akan membawa kerugian besar. Fakta bahwa Garp sendiri, seorang pahlawan angkatan laut sekaligus ayah Dragon, tidak pernah berusaha menangkapnya juga menimbulkan tanda tanya. Apakah ini karena ikatan darah, ataukah Garp tahu bahwa bahkan dirinya di masa muda pun tidak mampu menghadapi kekuatan Dragon? Banyak yang percaya bahwa Dragon sebenarnya masih menyimpan kekuatan yang belum pernah diperlihatkan. Kehadirannya yang minim dalam cerita justru menjadi sinyal bahwa Oda sedang membangun ketegangan. Dragon bukan sosok yang akan muncul untuk sekadar pamer kekuatan dalam konflik kecil. Ia adalah pion utama dalam pertempuran terakhir, seseorang yang baru akan bergerak ketika dunia sudah berada di ambang kehancuran. Pada saat itu tiba, barulah kekuatan sejati Dragon akan terungkap, menunjukkan badai yang selama ini hanya berhembus pelan sebagai peringatan. Dunia One Piece akan menyaksikan bagaimana seorang pemimpin revolusi mampu mengguncang tatanan lama dan membuka jalan menuju era baru kebebasan. Dragon tidak hanya dipandang sebagai buronan dengan nilai bounty yang mungkin mencapai miliaran, tetapi juga sebagai simbol perubahan yang tidak bisa dihentikan. Setiap langkahnya, setiap rumor tentangnya cukup untuk membuat pemerintah dunia waspada. Reputasi ini begitu menakutkan hingga ada bajak laut besar, Shichibukai, bahkan admiral, yang menunjukkan rasa takut hanya dengan mendengar namanya. Dragon adalah manifestasi dari mimpi besar tentang kebebasan mutlak, sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kekuatan fisik semata. Seluruh tindakannya menandakan bahwa dirinya tidak hanya bertarung untuk diri sendiri, melainkan untuk menggulingkan sistem yang sudah menindas dunia selama ratusan tahun. Ada teori yang lebih berani, menyebutkan bahwa Dragon mungkin mengetahui rahasia abad kekosongan. Jika benar, maka alasannya menentang pemerintah dunia tidak sekadar soal kebebasan, melainkan balas dendam sejarah yang telah dipendam selama berabad-abad. Jika Dragon benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan oleh pemerintah dunia, maka revolusinya bukan sekadar pemberontakan biasa, melainkan sebuah misi suci untuk memulihkan kebenaran yang telah hilang. Hubungannya dengan Luffy juga menambah bobot spekulasi ini. Luffy sebagai calon raja bajak laut akan mengguncang dunia dari sisi bajak laut, sementara Dragon mengguncangnya dari sisi revolusi.
Pada akhirnya, dunia akan berada di tengah-tengah badai ganda yang sama-sama lahir dari darah keluarga D. Semua ini membawa pada satu kesimpulan. Dragon adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk dilepaskan. Selama ini, reputasinya saja sudah cukup untuk membuat dunia gemetar. Jika saatnya tiba di mana Dragon bergerak secara penuh, kemungkinan besar dunia One Piece tidak akan pernah sama lagi. Baik sebagai pengguna kekuatan angin, pemilik House Shoku Haki tingkat dewa, pencipta gaya bertarung revolusioner, atau bahkan sebagai penjaga rahasia abad kekosongan, Dragon adalah salah satu kunci terbesar yang akan menentukan akhir cerita One Piece. Pertanyaan yang tersisa hanyalah kapan badai itu akan meledak dan siapa yang akan mampu berdiri menghadapi kekuatannya. Dragon dan perang terakhir, ayah dan anak yang akan mengguncang dunia. Monkey di Dragon adalah sosok yang berdiri di balik bayangan sejarah, seorang tokoh yang bahkan tanpa banyak muncul di layar sudah cukup untuk membuat dunia bergetar hanya dengan menyebutkan namanya. Seluruh perjalanan cerita One Piece selalu meninggalkan celah kecil yang seolah mengingatkan bahwa ada kekuatan besar yang menunggu di ujung cerita, kekuatan yang tidak pernah diperlihatkan secara langsung, namun dampaknya terasa ke seluruh penjuru dunia. Julukan sebagai penjahat terburuk di dunia bukan sekadar label kosong, melainkan pengakuan bahwa Dragon adalah ancaman nyata yang lebih menakutkan dibanding bajak laut terhebat sekalipun. Jika diperhatikan, hampir seluruh kemunculan Dragon selalu berkaitan dengan perubahan besar. Di Logtown, badai misterius menghancurkan rencana Smoker menangkap Luffy. Di kerajaan Goa, ia muncul sebagai penyelamat Sabo tepat sebelum tenggelam. Seakan-akan angin dan lautan tunduk pada kehendaknya untuk membuka jalan. Bahkan tanpa satupun adegan pertempuran penuh, sosok ini sudah digambarkan sebagai tokoh yang mampu mengubah jalannya sejarah. Tidak heran jika pemerintah dunia dan para admiral menaruh ketakutan luar biasa terhadap namanya. Spekulasi paling populer mengenai kekuatan Dragon adalah kendali atas angin atau cuaca. Peristiwa di Logtown menjadi dasar teori ini karena badai sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa penyebab supernatural. Jika benar ia adalah pengguna buah iblis, kemungkinan terbesar adalah tipe logia yang berkaitan dengan angin, menjadikannya hampir tak tersentuh dalam pertempuran. Dengan mengendalikan atmosfer, Dragon bukan hanya mampu menciptakan badai lokal, tetapi mungkin juga mengubah jalur armada musuh, menghancurkan kota tanpa perlu menyentuhnya langsung, bahkan memengaruhi iklim di medan perang besar. Beberapa penggemar bahkan berspekulasi bahwa ia mungkin memiliki buah iblis Zoan mitos, menjadikannya perwujudan dewa angin kuno yang tercatat dalam mitologi dunia One Piece. Namun, di luar kemampuan buah iblis, kekuatan terbesar Dragon mungkin terletak pada Haki. Luffy sebagai putranya membuktikan bahwa garis keturunan ini memiliki potensi House Shoku Haki yang luar biasa. House Shoku bukan sekadar kemampuan menjatuhkan lawan lemah. Dalam tangan seorang penguasa sejati, kekuatan ini mampu memengaruhi kehendak lawan, bahkan membuat medan pertempuran tergetar hanya dengan kehadirannya. Jika Luffy yang masih muda mampu menaklukkan puluhan ribu lawan dengan sekali ledakan House Shoku, bayangkan Dragon yang telah bertahun-tahun berjuang di garis depan revolusi. House Shoku miliknya mungkin sudah mencapai tingkat di mana hanya segelintir orang di dunia yang bisa menandingi, seperti Shanks, Roger, atau Rox de Zebek. Bukti lain datang dari reaksi Akainu ketika mengetahui Luffy adalah anak Dragon. Kemarahan Akainu tidak semata karena Luffy melanggar hukum, tetapi karena ia sadar bahwa darah Dragon mengalir dalam diri bocah itu. Pemerintah dunia
menilai Dragon sebagai ancaman yang lebih besar dari Whitebeard sekalipun, karena ia bukan hanya individu kuat, melainkan pemimpin sebuah gerakan. Jika Luffy tumbuh dengan semangat yang sama, maka dunia akan menghadapi dua badai sekaligus, Raja Bajak Laut baru dan pemimpin revolusi terbesar dalam sejarah. Dragon juga diyakini sebagai pencipta gaya bertarung Dragon Claw Fist, teknik yang kini digunakan oleh Sabo. Jika Sabo dengan teknik ini mampu menahan bahkan melawan Admiral di Dressrosa, maka tingkat penguasaan Dragon terhadap gaya bertarung ini pasti jauh lebih menakutkan. Ada kemungkinan bahwa Dragon telah menyempurnakan teknik ini menjadi seni bela diri yang dirancang khusus untuk melawan angkatan laut. Mungkin ada jurus-jurus rahasia yang belum pernah diperlihatkan Sabo, karena hanya Dragon yang benar-benar memahami puncak teknik ini. Jika benar demikian, maka Dragon adalah kombinasi sempurna antara kekuatan buah iblis, haki tingkat dewa, dan gaya bertarung unik yang mampu mengimbangi siapapun di dunia. Namun, yang lebih mengerikan dari semua itu adalah pengaruh Dragon sebagai pemimpin. Ia bukan sekadar pejuang yang melawan sendirian. Di belakangnya berdiri pasukan revolusioner, organisasi yang tersebar di seluruh dunia dengan jaringan intelijen, prajurit elit, dan sekutu rahasia. Pasukan ini telah menggerogoti kekuasaan pemerintah dunia, perlahan-lahan menyerang titik lemah mereka di berbagai negara, dan membebaskan rakyat yang tertindas. Tidak ada bajak laut, bahkan Yonko sekalipun, yang mampu membangun organisasi global sebesar itu dengan tujuan ideologis. Dragon bukan hanya seorang manusia, melainkan simbol perlawanan, api yang menyebar ke seluruh dunia dan menggerakkan hati jutaan orang. Ivankov pernah menunjukkan ketakutan besar ketika membayangkan Dragon turun langsung ke Marineford. Jika hal itu benar-benar terjadi, keseimbangan dunia bisa runtuh. Saat itu juga, pemerintah dunia sangat bergantung pada kekuatan angkatan laut, namun kedatangan Dragon akan berarti revolusi terbuka. Fakta bahwa ia tidak hadir mungkin karena strateginya jelas. Badai terbesar hanya akan dilepaskan ketika waktunya tepat. Dragon adalah sosok yang sabar, menunggu hingga dunia benar-benar siap untuk diguncang. Ketakutan terhadap Dragon bukan hanya ada pada pihak pemerintah dunia. Banyak bajak laut besar juga menaruh hormat sekaligus waspada terhadapnya. Shichibukai, seperti Gecko Moria, terkejut saat mengetahui Luffy adalah anak Dragon. Bahkan Whitebeard yang dikenal sebagai manusia terkuat mengakui bahwa generasi baru akan mengguncang dunia, dan Dragon jelas berada di pusat pernyataan itu. Keberadaannya adalah teka-teki yang tidak bisa diabaikan, sebuah ancaman yang bahkan bajak laut terbesar sekalipun lebih memilih untuk tidak menyinggungnya. Nilai buronan Dragon memang belum pernah diungkap, namun logika sederhana bisa digunakan untuk menebaknya. Jika bajak laut seperti Kaido dan Big Mom memiliki bounty lebih dari 4 miliar, maka pemimpin revolusioner dengan jaringan global pasti memiliki bounty setidaknya setara atau bahkan lebih tinggi. Ada kemungkinan bounty Dragon menembus angka yang belum pernah diumumkan sebelumnya, sesuatu yang bisa membuat seluruh dunia tercengang ketika akhirnya terungkap. Nilai buronan itu bukan hanya ukuran kekuatan pribadi, tetapi juga simbol ketakutan pemerintah dunia terhadap ideologi yang dibawanya. Hubungannya dengan Garp juga menjadi misteri. Garp adalah pahlawan angkatan laut yang dikenal keras terhadap keluarganya sendiri, namun ia tidak pernah berusaha menangkap Dragon. Ada dua kemungkinan di sini. Pertama, Garp tidak mampu menangkap Dragon karena kekuatan putranya sudah melampaui batas. Kedua, Garp memilih untuk tidak melakukannya karena tahu bahwa perjuangan Dragon memiliki dasar yang benar. Apapun alasannya, fakta ini hanya menambah aura misterius Dragon sebagai sosok yang bahkan
tidak disentuh oleh ayahnya sendiri, seorang legenda hidup angkatan laut. Ada teori lebih jauh yang menyebutkan bahwa Dragon mungkin mengetahui rahasia abad kekosongan. Jika benar, maka seluruh revolusinya memiliki tujuan yang jauh lebih dalam daripada sekadar menggulingkan pemerintah dunia. Mungkin Dragon berjuang untuk mengembalikan kebenaran sejarah yang telah dihapus selama 800 tahun. Jika hal ini terbukti, maka ia tidak hanya pemimpin pemberontakan, tetapi juga penjaga warisan kuno yang berhubungan dengan Will of D. Inilah alasan mengapa pemerintah dunia begitu takut padanya, karena Dragon bisa saja menjadi kunci untuk membuka tabir kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan dengan darah dan besi. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah seberapa kuat Dragon, melainkan kapan ia akan bergerak. Hingga saat ini, reputasinya saja sudah cukup untuk mengguncang dunia. Namun, saat ia turun langsung ke medan perang, saat kekuatan badai yang sebenarnya dilepaskan, dunia One Piece tidak akan pernah sama lagi. Dragon adalah badai yang menunggu untuk meledak, dan ketika itu terjadi, pemerintah dunia akan menghadapi ujian terbesar sepanjang sejarah mereka. Ketika perang besar terakhir dimulai, bayangan Dragon pasti akan muncul. Ia akan berdiri di garis depan, memimpin pasukan revolusioner melawan kekuatan yang telah menguasai dunia selama berabad-abad. Luffy mungkin akan memimpin bajak laut menuju One Piece, tetapi Dragon akan menjadi kekuatan yang membuka jalan menuju kebebasan sejati. Keduanya, ayah dan anak, akan mengguncang dunia dari dua sisi berbeda. Inilah alasan mengapa nama Dragon selalu disebut dengan ketakutan. Ia bukan sekadar manusia, melainkan badai sejarah, simbol perubahan, dan mimpi tentang dunia baru yang bebas dari rantai penindasan. Monkey D. Dragon adalah teka-teki terbesar dalam One Piece. Setiap detail kecil tentangnya menambah lapisan misteri yang membuatnya semakin mengerikan. Dari badai Logtown, penyelamatan Sabo, hingga ketakutan Ivankov, semuanya membentuk gambaran tentang seorang pria yang kekuatannya belum pernah diperlihatkan, tetapi dampaknya sudah dirasakan di seluruh dunia. Dragon adalah badai yang akan menghancurkan tatanan lama. Dunia mungkin belum siap untuk melihatnya bergerak, tetapi saat waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan perubahan yang ia bawa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.